Hari Selasa 28 Januari kemarin 2025 ini jam 10 malam, jam 22 WIB diumumkan oleh BAS bahwa posisi jam kiamat adalah 89 detik menuju midnight, menuju tengah malam. Ini adalah posisi terdekat dengan tengah malam atau dengan akhir dunia ini, saudaraku. Shalom, saudaraku. Kalau Anda mengikuti berita-berita yang saat ini beredar, ada satu topik yang cukup viral, yaitu tentang Doomsday Clock 2025. Apakah Doomsday Clock itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jam kiamat 2025. Jadi begini, saudara ya, ada sekelompok dari orang-orang cerdik cendekia, para saintis, mereka itu mengeluarkan akan sebuah pengumuman bahwa posisi jam kiamat itu sudah mencapai 89 detik menuju midnight atau tengah malam. Jadi ini adalah posisi terdekat dengan midnight menurut versi mereka. Tapi saudara, sebelum kita nanti berkenalan dengan jam kiamat yang dikeluarkan oleh pengelola dari sebuah buletin yang terkenal, yaitu namanya Bulletin of the Atomic Scientist atau BAS ya. Itu kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan. Jadi rupa-rupanya firman Tuhan berkata apa, orang-orang pandai yang berkumpul juga berbicara seperti apa. Nah, nanti kita akan coba bandingkan. Di dalam Lukas 21 ayat 28 sampai 33. Ini firman Tuhan, saudaraku. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, yang dimaksud oleh Tuhan, semua terjadi itu adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman, gejolak-gejolak, adanya perang, gempa bumi, dan sebagainya yang terjadi di akhir zaman. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Jadi sebagai umat Tuhan itu tanda-tanda yang menakutkan itu justru bagi kita adalah saat di mana kita harus mengangkat wajah sebab penyelamatan kita sudah dekat, saudaraku. Ayat 29, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Di sini dikatakan perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Jadi kalau pohon ara tentunya itu khas Israel, merdeka 14 Mei 1948. Pohon apa saja itu adalah bangsa-bangsa yang memperoleh kemerdekaan usai Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu merupakan titik penanda yang mana kita harus memperhatikan akan apa yang terjadi di dunia ini. Nah, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, sudah merdeka gitu ya, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 31, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ayat 32 ini, saudaraku, ini memunculkan banyak pendapat. Salah satu pendapat yang terkenal, nanti kita akan lihat, di situ saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi.
Kata angkatan ini diambil dari kata Yunani genea. Saudaraku, dalam ilmu kedokteran kan ada gineakologi, yaitu ilmu melahirkan anak. Jadi genea itu artinya kelahiran. Jadi sesungguhnya angkatan ini itu mengacu kepada orang-orang yang lahir pada masa-masa itu. Ya, Indonesia tahun 45 merdeka, Israel 48 merdeka, kemudian Filipina tahun berapa, kemudian Malaysia tahun berapa merdeka. Itu saudara bisa cari di sejarah, ya, ada bangsa-bangsa itu pohon yang apa saja yang beroleh kemerdekaan. Itu adalah saat-saat di mana generasi yang lahir saat itu dikatakan tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Saudaraku, jadi sudah dekat sekali ya. Kita kan yang generasi itu sudah pada berangkat ya, sudah pada check out. Tapi masih ada, saudaraku. Makanya Tuhan katakan tidak akan berlalu. Kakak saya aja sekarang masih sehat ya, usianya sudah 76, karena 79, saudaraku ya, kelahiran 46. Tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan dari Tuhan itu tidak akan berlalu, artinya pasti akan tergenapi. Tapi sebaliknya langit dan bumi yang semakin hari semakin canggih, semakin modern, semakin hebat, tapi juga semakin menakutkan ini, itu nanti akan berlalu, saudaraku. Ya, itulah firman Tuhan. Dan kita kembali kepada apa yang akan kita bahas, yaitu doomsday clock atau jam kiamat. Apakah jam kiamat itu? Jam kiamat itu dirilis oleh sebuah buletin yang dikelola oleh para saintis. Dari zaman ke zaman itu terus dipelihara, diturunkan sampai hari ini. Itu namanya BAS, tadi sudah saya sebutkan ya. Pertama kali BAS atau Bulletin of the Atomic Scientist itu dipublikasikan pada tahun 1947 oleh para saintis yang terlibat dalam proyek Manhattan. Saudaraku, Manhattan Project itu adalah proyek yang menciptakan akan bom atom yang akhirnya benar-benar dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki, dan itu menghentikan Perang Dunia Kedua. Nah, di dalamnya itu ada Albert Einstein yang sangat terkenal, saudaraku ya, dengan teori relativitas itu ya. Ini orang jenius ya, Albert Einstein. Nah, direktur Manhattan Project itu adalah Robert Oppenheimer yang juga orang jenius ya, sejaman dengan Einstein. Ini orang-orang pinter yang ngumpul. Saudara bisa lihat daftarnya orang-orang pinter yang ada di dalam Manhattan Project, yang akhirnya ketika bom atom itu diledakkan di Hiroshima Nagasaki tahun 45, mereka semua berduka, mereka semua sedih melihat akibat yang begitu mengerikan. Dan sejak saat itu mereka mulai kumpul dan mendiskusikan bahwa ada bahaya dunia ini berakhir karena ulah dari pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan teknologi nuklir tersebut, saudaraku. Ya, saya sudah bikin di dalam channel YouTube kita, Kahal ini ada satu video yang membahas tentang bahaya dari perang nuklir ya. Jadi perang nuklir dan dampak atau bahaya yang diakibatkannya. Nah, jam kiamat ini merupakan simbol kedekatan dunia dengan kehancuran global akibat bukan hanya ancaman nuklir. Ancaman nuklir tentunya nomor satu, saudaraku. Tapi juga perubahan iklim, efek rumah kaca, akibat emisi karbon yang terlalu berlebih-lebihan di dunia ini,
perubahan iklim yang merusak akan panen, saudaraku, gagal panen diakibatkan perubahan iklim, kemudian adanya banjir dan sebagainya. Teknologi berbahaya lainnya itu juga masuk menjadi bahan pertimbangan mengapa ada jam kiamat, bahwa kita ini makin dekat dengan hari akhir dunia gitu, saudara. Khususnya dibahas tentang kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang tanpa regulasi itu sangat berbahaya, saudara. Jadi ada orang-orang yang nantinya bukan lagi manusia yang memutuskan sesuatu, tapi izinkan AI itu yang memutuskan sesuatu. Nah, kalau yang memutuskan harus pencet tombol nuklir, ya bom nuklir, lah kan gawat, saudara. Bukan pertimbangan manusia, tapi pertimbangan AI. Nah, ini gawat, saudara ya. Keputusan-keputusan dari hasil olah kecerdasan buatan ini berbahaya kalau tanpa regulasi. Nah, itu semua dikumpulkan oleh para ahli. Jadi sementara kita ini mempelajari firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan tergenapi, saudara, mereka tidak berbicara tentang firman, tapi para saintis, orang-orang pintar, jenius-jenius yang ada di dunia ini, mereka mengamati akan bahaya yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Dan itulah yang membuat mereka membuat satu simbol. Ya, simbolnya disebut Doomsday Clock atau jam kiamat tersebut, saudaraku. Hari Selasa 28 Januari kemarin 2025 ini jam 10 malam, jam 22 WIB, diumumkan oleh BAS bahwa posisi jam kiamat adalah 89 detik menuju midnight, menuju tengah malam. Ini adalah posisi terdekat dengan tengah malam atau dengan akhir dunia ini, saudaraku. Penyakit menular juga masuk dalam hitungan itu, saudara ya. Ini saya catat di sini. Saya perlu kasih penjelasan. Kita kalau membahas akan apa yang dirilis oleh Bulletin of the Atomic Scientist ini, kita perlu penjelasan ya, supaya tidak gagal paham, saudaraku. Jam kiamat atau Doomsday Clock adalah simbolis. Saya ulangi, adalah simbolis. Jadi kalau ada orang mempercayai itu sebagai ramalan yang pasti akan terjadi, satu prediksi akan terjadi bahwa nanti tahun sekian, tanggal sekian akan terjadi kiamat, itu keliru, saudaraku. Tapi ini merupakan hasil dari pengumpulan fakta-fakta dan kemudian dinilai, ya fakta-fakta itu tadi, ya ancaman perang nuklir, kemudian perubahan iklim, ancaman bahaya bahaya bencana alam, teknologi berbahaya yang makin hari makin merajalela, ya kecerdasan AI dan sebagainya, kemudian penyakit menular yang kemarin ada pandemi COVID-19 dan sebagainya, itu semua dikumpulkan dan ini menjadi sebuah penilaian bahwa memang kita lebih dekat lagi dengan akhir dunia ini. Nah, saudaraku, 89 detik menuju midnight itu sepanjang sejarah sejak buletin ini dirilis, ini paling dekat tahun 2025 ini. Ya, jadi detiknya itu makin dekat dengan tengah malam. Tapi ini simbolis, saudaraku ya, saya harus kasih disclaimer bahwa ini adalah simbolis. Nah, kalau kita teliti, ini kan sudah ada 25 atau 26 kali ada perubahan jam itu ya, maju, mungkin ada mundurnya juga, maju, mundur gitu ya. Dan ini yang sekarang 2025 ini tinggal 89 detik. Nah, nanti kita akan coba hitung-hitungan, ini supaya kita punya gambaran saja. Itu sebetulnya kalau diperhitungkan dengan waktu real yang ada pada hidup kita, itu sebetulnya
berapa tahun atau berapa hari. Meskipun saya harus tegaskan, bukan itu yang dimaksud oleh para ahli yang mengeluarkan buletin tersebut. Nah, saudara, posisi terjauh dari tengah malam sejak dirilis tahun 47 itu mengalami perubahan, ada 25 atau 26 kali, itu adalah 17 menit, itu terjauh, jadi paling aman gitu ya. Itu tahun 1991. Jadi tahun 1991 adalah saat yang paling aman, paling jauh dari doomsday clock gitu. Jadi kalau doomsday-nya itu jam 24, ini 17 menit, jadi jauh gitu ya, masih terjauh dari yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Tetapi saudaraku, setelah tahun 1991 itu terjadi penyingkatan waktu. Jadi dari 17 menit terus bergerak sampai tahun 2020. Nah, saudara bisa lihat ini ya, ini catatannya supaya ada gambaran. Berkurang 920 detik. Kalau 17 menit itu sama dengan 1020 detik. Betul ya, saudaraku ya. Nah, kemudian sampai tahun 2020, yaitu dalam rentang waktu 29 tahun, dia menjadi 100 detik tahun 2020. Menjadi 100 detik. Jadi 2020 itu kita tinggal 100 detik menuju doomsday. Hari kiamat itu, saudaraku. Nah, jadi rata-rata pengurangannya itu dihitung per detik per tahunnya itu adalah 31,7 detik per tahun. Jadi makin cepat waktu menuju ke hari kiamat itu, saudaraku. Menurut hitung-hitungan ini estimasi konversi loh, saudara ya. Hanya estimasi supaya kita punya gambaran. Nah, dengan hitung-hitungan seperti ini, berarti 1 detik jam kiamat itu sama dengan 11,5 hari. Jadi, kalau 89 detik itu berarti 11,5 hari kali 89. Berarti berapa, saudaraku? Ini sudah saya hitung. 1023,5 hari. Nah, tentunya semuanya tergantung dengan perubahan arah dari geopolitik. Kalau ada damai-damai, ini nanti bisa tidak semakin dekat, tapi bisa menjauh, begitu ya. Situasi alam ini juga mempengaruhi nilai iklim yang kemudian diatasi, begitu ya. Penyalahgunaan ilmu biologi yang kemudian ada regulasi yang disepakati, teknologi baru AI yang juga ada regulasi yang disepakati dan sebagainya. Itu nanti tentunya akan merubah, saudaraku. Tapi 89 detik itu berarti 1023,5 hari. Atau, saudaraku, ya ini berapa tahun ini? Dibagi 365, ya. Jadi 2 tahun 10 bulan kira-kira. Dari rilis Selasa 28 Januari 2025. Ini perhitungan, kekhawatiran, keprihatinan dari para ahli. Kalau Vladimir Putin dan Donald Trump tidak berdamai, Xi Jinping juga tidak mau berdamai, ribut di antara gajah-gajah ini. Mereka semua punya senjata nuklir. Kemudian negara-negara yang punya senjata nuklir seperti Korea Utara yang sulit diajak bicara itu dan sebagainya. Ini bagaimana? Kalau sampai satu saja meledak, kemudian dibalas, dan kita semua tahu, saudaraku, ada satu perkiraan pesimistis bahwa kalau
perang nuklir atau seluruh senjata nuklir yang ada di bangsa-bangsa, ada 9 negara yang katanya punya nuklir, itu diledakkan, maka dalam waktu 72 menit, nggak pakai lama saudaraku, 1 jam 12 menit ya, 72 menit, itu terjadi kebinasaan dari kurang lebih 5 miliar manusia. Nah, saudara bisa cek dari firman Tuhan, bukankah kita sudah membahas bahwa Rasul Petrus pun menulis bahwa semua unsur nanti akan lenyap. Api yang dari langit, ya digambarkan api yang dari langit itu kalau bom nuklir diledakkan kan sengeri itu saudaraku, dan itu bisa seluruh dunia. Nah, kalau 5 miliar manusia mati, ini seperti perkiraan pesimistis dari seorang ahli yang menulis buku, 72 menit, 5 ini mati, yang 3 juta sisa penduduk bumi akan mengalami penderitaan dan juga kematian menyusul. Jadi habis saudara, makanya sampai ada yang punya pikiran nyeleneh, kita akan pergi ke luar angkasa ketika perang dunia ketiga itu terjadi, dan kemudian setelah ini orang-orang pada mati, sudah selesai, bahaya nuklir sudah tidak ada, turun lagi membangun dunia baru. Sampai pikiran-pikiran semacam itu ada, karena mereka tidak punya terang bagi jalan, pelita bagi kaki, yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran. Saudaraku, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Nanti Tuhan Yesus akan datang dan dia akan mendirikan kerajaan yang tidak binasa, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu nanti ada langit baru, bumi baru. Tetapi itu semua akan dinikmati bukan dengan tubuh yang binasa ini, dengan tubuh yang tidak binasa, tubuh yang kekal, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Tuhan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Demikian saudaraku tentang Doomsday Clock 2025. Tuhan Yesus memberkati.